Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again, it's English time. Nah, sekarang kita sudah ada di halaman 27, itu halaman 27 di buku anak-anakku English in Mind, buku kelas 8. Ini tentang write, menulis ya. Perlu saya beritahu bahwa di bagian ini, team spirit, ini saya tidak jelaskan ya, karena saya tidak punya DVD-nya. Ya, tapi kalau ingin diartikan apa-apa kira-kira artinya ini ya bolehlah. Tapi kalau untuk menjawabnya saya tidak, ini kita harus berpatokan sama DVD-nya dulu. Saya tidak punya DVD-nya. Kita lanjut ke 12 di bagian halaman 27. Kita lihat read Maggie's email to her friend about a family party. Answer the questions. Baca email temannya tentang family party atau pesta keluarga, pesta sebuah keluarga. Jawab pertanyaannya ya. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan, kita harus membaca dulu dong ya tulisan yang di email yang dituliskan oleh Maggie ya kepada Joanna. Kita lihat dulu di sini. Hi Joanna, how are things? Hope you're well. This is going to be a quick message because I'm really busy. We are getting ready for my sister's 18th birthday. There's going to be a big party in the garden tonight. About 50 people are coming, so we are all here, cleaning and cooking and things. My mom's in the kitchen, preparing food, and my dad's helping her. My sister Jill and my brother Alex are putting up a big tent and some lights in the garden, and some of my sister's friends are putting out the tables and chairs. My grandparents are not helping. They're having a rest in their room. Well, sorry, I have to go. My mom's calling me. She needs some help. Have a good weekend. See you soon, Maggie. Nah, ini artinya, Hai Joanna, bagaimana kabarmu? How are you? How are things? How's your life? How's your day? Itu sama ya semuanya. Ungkapan untuk menyapa seseorang, apakah itu secara langsung atau melalui surat atau melalui email. Saya berharap kamu baik-baik saja ya. Di sini ini adalah pesan yang cepat ya, pesan yang singkat yang saya tulis karena saya sangat sibuk ya. Kami akan membuatkan pesta untuk saudara perempuan saya yang akan berusia 18 tahun ya. Jadi ingin mengadakan pesta untuk saudara perempuannya yang telah berusia berusia 18 tahun. Jadi akan ada pesta besar di kebun atau biasanya sih kalau bule-bule itu di belakang rumahnya itu ada kebun ya atau taman-taman ya yang luas. Nah, biasanya mereka buat party di situ. Akan ada 50 orang yang datang. Jadi kami semua ada di sini membersihkan, memasak dan melakukan hal-hal yang akan dilengkapi untuk party in the garden untuk sebentar malam ya. Ibu saya menyiapkan makanan di dapur dan ayah saya membantunya ya. Jadi ayah dan ibunya saling membantu di dapur untuk menyiapkan makanan. Saudara perempuan saya Jill and my brother Alex are putting up a big tent. Jadi saudara perempuan saya yang bernama Jill dan saudara laki-laki saya yang bernama Alex membuat sebuah tenda besar ya. Dan beberapa lampu-lampu yang dipasang di halaman belakang atau garden. Beberapa teman perempuan saya yang Jill ini, temannya datang meletakkan atau membantu mereka untuk menyimpan atau meletakkan meja dan kursi-kursi yang akan disusun in the garden. My grandparents ya, orang tua
My grandparents are not helping. Ya, kakek nenek saya tidak membantu. Ya, dia hanya beristirahat di ruangannya. Ya, mungkin karena sudah tua, jadi dia hanya ada di kamarnya sendiri. Ya, nanti kalau sudah pesta, barulah ia keluar duduk-duduk menyapa orang lain. Ya, well, baik, maaf saya harus pergi, ibu saya memanggil saya, dia butuh bantuan saya ya. Semoga akhir pekanmu baik atau menyenangkan ya, maksudnya have a good weekend. Semoga akhir pekanmu menyenangkan. Sampai jumpa lagi ya sesegera mungkin, Maggie. Nah, itu dia isi dari suratnya. Kalau kita sudah mencoba untuk membacanya dalam bahasa Inggris, anak-anakku juga harus mencoba membacanya dalam bahasa Inggris, kemudian mencari tahu di sini artinya. Nah, kalau masih belum tahu kata-katanya, kosakatanya, ya silahkan dicari di translator. Saya biasanya menggunakan Bing Translate. Nah, oke. Mungkin sebentar ya, nanti akan kita jawab karena ini videonya terlalu panjang. Untuk bagian AB kita langsung jawab sebentar. Sekarang kita masih di bagian ke-12. Video sebelumnya kita hanya membaca dan mengartikan isi suratnya atau isi emailnya. Nah, sekarang mari kita jawab bersama-sama di bagian ke-12 di sini. Read Maggie's email to her friend about a family party, answer the question. Kalau kita sudah menjawab dan mengartikannya, insya Allah akan memudahkan kita untuk menjawab. Apalagi kalau jawabannya hanya ada di sini tersurat ya, tidak perlu tersirat atau ada makna-makna tertentu yang tidak ada dalam bacaan, itu biasanya akan agak sulit ya dijawab. Nah, what is the event and when is it happening? Nah, ini kan sudah ada jawabannya di sini ya. Di situ the event is Maggie's sister 18th birthday party. It's happening that evening ya. Tonight, dia ada kata tonight-nya, berarti evening, dimulai pestanya. Kira-kira kita jawabnya di bagian mana? Di sini saja ya. Ini jawabnya nomor 1. Oke, kita tulis the event is Maggie. Ingat, ini saya tulis langsung ya. Maggie itu huruf besar, huruf awalnya M ya. Maggie's sister Maggie sisters Maggie sisters 18 birthday party. Iya. Oke, lanjut. Kapan kejadiannya? It's happening that evening ya. Tidak ditulis tonight. Kita tulisnya evening ya. Kemudian nomor 2. Apakah bisa di sini nomor 2? Wah, tidak usah di sini ya. Kita jawab di sini nomor 2 saja. Iya, di sini saja ya. Nomor 2. Nomor 2, how many people are coming? Berapa banyak orang yang datang? Nah, disebutkan ya di bacaan ini ada ini 50 orang yang akan datang. There are about 50 people coming. Iya. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, what is everybody doing to help? Apakah orang-orang yang ada di situ semua ikut membantu? Nah, silahkan ditulis ya. Maggie's mother and father are preparing food in the kitchen. Her sister Gil and brother Alex are putting up a big tent and some lights in the garden. Some of her sister friend are putting out the tables and chair ya. Jadi silahkan dijelaskan saja. Kita tulis di sini saja ya. Jawabannya sedikit panjang. Maggie's mother and father are
preparing food in the kitchen. Dia kemudian next her, ini huruf besar ya. Saya langsung tulis saja her sister Bill and brother Alex are meletakkan ya, putting up atau mengangkat tenda ya, a big tent and some lights in the garden. Some of her sister's friends are putting out the tables and chairs. Oke. Nah, kemudian apakah masih ada pertanyaan berikutnya? Iya, tidak ada. Sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke bagian B. Imagine you are helping to prepare for one dish event. Bayangkan atau ingat-ingat ya pengalaman kamu pernah membantu seseorang mempersiapkan sebuah event ya. Apakah family party, birthday celebration for one of your friends, kemudian goodbye party for your teacher. Oke. Nah, kalau family party ya silahkan ikuti saja di sini ganti-ganti sesuai dengan keadaan yang anak-anakku alami. Sama kemudian birthday celebration ya silahkan diganti-ganti saja di sini ya, namanya siapa, kemudian apa yang dilakukan, ambil saja dari sini, tidak apa-apa ya, ambil tiru modifikasi. Ya, kemudian goodbye party for your teacher. Nah, namun saya juga akan membantu anak-anakku untuk membuatkan salah satu di antaranya di sini. Di sini saya mengambil a goodbye party for your teacher. Nah, di sini saya sudah menuliskan, Hai Putri, Assalamualaikum. How is your day? Hope you're well. This is going to be a short message because I'm really busy. We are getting ready for my teacher farewell party. My teacher is about to retire. She is a kind and inspiring teacher. So their student and the other teacher help her to be a big party in the hall my school this afternoon. About 80 people are coming. We are all here, cleaning and cooking the things. Some of my friends in the kitchen, preparing food and for teacher helping them. My boy classmates are putting up room accessories and some small lights in the hall. And some of my friends are putting out the table and chairs. My teacher are not helping. She's having a rest in her house. Well, sorry, I have to go. My friends calling me. They need some help. Have a good weekend. See you. Nah, di sini siapa? Oke. Nah, ini juga saya mengambil-ngambil, kemudian menambah-nambahkan sesuaikan dengan kondisi. Jadi, kondisi atau situasi dari judul yang diinginkan. Oke. Nah, ini tugasnya ya, write an email to friend, tell him her what is happening. Ya, itu boleh diambil contoh yang saya tuliskan tadi. Nah, oke, ya. Last but not least, more speaking. Nah, jadi kita akan diminta untuk mencoba-coba untuk berbicara atau bercakap-cakap dalam bahasa Inggris ya, untuk melatih conversation anak-anakku. Nah,
Ini adalah last but not least ini adalah bagian terakhir di unit 2. Nah, semoga ini juga bisa sesuai dengan judulnya, semoga ini juga bisa menambah kosakata anak-anakku untuk bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Kita lihat dulu, read the phone call between Monique and her friends Tanya. Complete the dialogue using the verbs in the box in their correct form. Then listen and check. Baca phone call atau panggilan telepon, dialog panggilan telepon antara Monique dan temannya yang bernama Tanya. Lengkapi dialognya, gunakan kata kerja yang ada pada box dengan menggunakan bentuk yang benar. Kemudian dengarkan dan cek ya. Didengarkan saja baik-baik, jawabannya itu sudah ada di CD1 track 18. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Nanti kita akan coba juga artikan supaya dialognya lebih bermakna buat anak-anakku. Oke? So, let's listen together. Unit 2, Exercise 13A. Listen and check. Hi, Tanya. It's Monique speaking. Oh, hi, Monique. How are you? Fine, thanks. And you? Yeah, I'm okay. A bit busy right now. Busy? What are you doing? Well, I'm helping my brother with his maths homework, but I'm also tidying my room. What else? I'm thinking about what I can get James for his birthday. You know what, Tanya? Let's meet in Parker Square in half an hour and go to the shops together. We can look for a present for James there. Sorry, Monique. I can't. No? What a pity. Why's that? I'm also studying for my English test too. It's tomorrow. Oh, no. Ya, oke, sudah selesai kita dengarkan dialognya. Nah, kalau kita dengarkan dari dialognya, berarti kata kerjanya ini diminta untuk membuatnya dalam bentuk yang benar. Di sini kata dasar, ini kata kerja dasar, karena di unit 2 kita belajar tentang present continuous, berarti semua kata kerja ini ditambahkan ing, ya, sedang dilakukan, ya. Oke, nah, kita lihat dulu. Monique, hai Tanya, it's Monique speaking. Ada kata speak, berarti ditambahkan ing. Tanya, oh hai Monique. Nah, hai Tanya, ini Monique yang berbicara. Tanya, oh hai Monique, bagaimana kabarmu? Ya, kemudian Monique mengatakan baik, terima kasih dan bagaimana denganmu? Kemudian Tanya mengatakan, ya saya juga baik-baik saja tapi sedikit sibuk sekarang. Monique, sibuk apa yang kamu lakukan? Do di sini ya ditambahkan ing. Nah, kita coba tulis ya. Di sini. Oke. Kemudian di sini well, I am my brother with his housework. Saya membantu saudara laki-laki saya menyelesaikan atau mengerjakan PR-nya, PR matematikanya, tapi saya juga membereskan kamar saya ya, ruangan atau kamarnya. Jadi di sini help ditambahkan akhiran ing. Kemudian di sini tidy ditambahkan tidying ya. Kemudian what else? Apalagi ya? Kemudian Tanya mengatakan I am think. Ya, ini ada kata think. Saya berpikir, saya sedang berpikir ya. Thinking tentang
apa yang bisa kita perbuat untuk James. Nah, kemudian Monique mengatakan, you know what, tanya, let's meet in Parker Square in half an hour and go to the shops together. We can look for a present for James there. Nah, dia si Monique ini memberikan solusi kepada Tanya karena Tanya ini sedang berpikir tadi. Maaf, di sini tidak ada huruf G-nya ya. Iya. Monique, kamu tahu Tanya, ayolah kita bertemu di Parker Square in a half hour. Ya, dalam waktu setengah jam kita akan bertemu di sana, berbelanja, kita membelikan atau melihat-lihat kira-kira hadiah apa yang cocok untuk James di sana ya. Nah, ini kemungkinan Parker Square ini sebuah toko ya yang ada di Inggris sana yang bisa dicari untuk hadiah, bisa sebuah hadiah yang cocok untuk hadiah birthday atau hadiah ulang tahun ya. Nah, kemudian Tanya mengatakan kepada Monique, maaf Monique, saya tidak bisa. Nah, Monique sudah kasih solusi, tapi akhirnya Monique mengatakan, kenapa? Atau, oh tidak, kamu menolak, maksudnya ada apa ya? What a pity. Apa yang membuatmu saya kasihan denganmu ya? Kamu sudah banyak menolak solusi, diberi solusi tapi tidak mau. Maksudnya what a pity. Kasihan sekali kamu ya maksudnya. Why is that? Kenapa? Ada apa ya? Nah, Tanya menjawab, ya, I'm also, saya juga belajar, ada kata belajar di sini. Studying, saya juga sedang belajar untuk tes bahasa Inggris saya dan itu di tesnya besok. Nah, akhirnya Moni mengatakan, oh no, ya berarti memang tidak bisa pergi karena sudah sibuk membantu adiknya kerja matematika, saudara laki-lakinya, dia juga membersihkan rumah atau beres-beres rumah. Dia juga harus belajar karena besok English test, ya. Oke, di sini kita tulis studying, sedang ya, sedang belajar. Berarti akhiran ing ya. Ini present continuous ya anak-anakku. Oke, nah sekarang sudah selesai kita bahas. Kita lihat di bagian B, look at the dialogue with a partner ya. Look at the dialogue with a partner. Think of some change to make the dialogue. Names, for example, so that it becomes your dialogue. Act out the new dialogue in pairs. Don't just read it out. Nah, maksudnya di sini, lihat dialog ini dengan teman sebangkumu. Kira-kira pikirkan apa sih yang perlu diubah di sini ya. Apakah mengubah namanya atau hal-hal yang mungkin berhubungan dengan kalian yang bisa kalian ubah-ubah di sini ya. Jadi ini bisa menjadi dialogmu sendiri atau yang kamu alami sendiri ya. Act out, actingkan atau lakukan atau hafalkan dialognya seolah-olah itu adalah dialogmu yang kamu alami. Ya, dialog baru yang kamu buat. Lakukan berpasangan. Ada kata di sini, don't just read it out. Jangan hanya dibaca. Jadi berdialog itu harus benar-benar seperti kalian berbicara langsung atau mengalami langsung kejadian tersebut. Oke? Jangan dibaca karena ini bukan bacaan. Ya, ini untuk melatih more speaking. Ya, supaya anak-anakku juga bisa belajar berdialog dalam bahasa Inggris. Oke? Semoga bermanfaat ya anak-anakku. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.